Kali ini gue mau ngajak kalian bahas soal kasus Jessica Myrna yang sempat menghebohkan seluruh Indonesia di tahun 2016 yang lalu. Sampai-sampai banyak masyarakat menuntut Jessica agar dihukum seberat-beratnya. Karena kebanyakan dari masyarakat tahunya kalau Jessica ini adalah pelakunya. Padahal masih banyak orang yang gak tahu tentang kejanggalan dalam kasus ini. Maka dari itu gue pengen bahas kasus ini sedetail mungkin, supaya kita semua paham kasus sebenarnya bagaimana. Dan juga gue yakin banyak pembelajaran yang bisa kita petik dari kasus ini. Dengan harapan kasus ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, untuk lebih hati-hati karena terkadang bahaya selalu memantau kita dengan segala kemungkinan yang ada. Jessica Kumala Wongso tinggal di sebuah perumahan yang ada di Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia tinggal dengan kedua orang tuanya yang sebagai pengusaha, ya boleh dibilang sangat sukses. Di tahun 2005 Jessica masih sekolah di salah satu SMA yang cukup bergengsi yang ada di Jakarta. Dan orang tuanya pindah ke Australia karena udah beli rumah di sana, sedangkan Jessica masih menetap dan sekolah di Jakarta. Terus 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2008 setelah ia lulus SMA, Jessica pun menyusul orang tuanya ke Australia dan kuliah di jurusan desain grafis. Selama kuliah inilah Jessica dikenal dan dekat sama Myrna karena mereka satu jurusan dan juga sama-sama berasal dari Indonesia. Yang mana Myrna ini juga berasal dari keluarga pengusaha yang cukup sukses, yang saat itu keluarganya juga tinggal di Australia sejak Myrna lulus SMP. Awalnya pertemanan mereka baik-baik saja dan gak ada masalah apapun. Di samping itu Jessica juga punya pacar yang bernama Patrick yang merupakan warga Australia. Tapi hubungan Jessica dengan pacarnya cukup rumit. Banyak permasalahan soal hubungan mereka. Bahkan si Jessica ini sering cerita tentang hubungan percintaannya ke teman-temannya termasuk Myrna, terkait mereka yang sering bertengkar. Namun karena Myrna ini tipikal yang belak-belakan, yang biasanya ngomong apa adanya, sehingga ia nyaranin Jessica untuk mutusin saja pacarnya, karena menurut Myrna si Jessica dengan pacarnya ini gak cocok. Justru Jessica tersinggung dengan ucapan Myrna, sampai Jessica ini marah dan langsung pergi ninggalin Myrna dan teman-teman lainnya. Dari sinilah mereka pun akhirnya tidak akur alias lost kontak. Selama tinggal di Sydney, Australia, ternyata Jessica ini orang yang cukup bermasalah karena banyaknya laporan dari kepolisian di sana yang mengarah ke Jessica. Yang pertama, di tanggal 23 Maret 2014, Jessica ini pernah ditilang kepolisian Australia karena berkendara dalam pengaruh alkohol yang membuat SIM-nya pun ditangguhkan. Bahkan saat itu dia diancam 2 tahun penjara karena kesalahannya. Terus beberapa bulan kemudian, tepatnya di tanggal 28 Januari 2015, pacar Jessica yang bernama Patrick O'Connor pernah melaporkan Jessica ke polisi karena Jessica ini mengalami frustrasi yang mengancam dirinya sendiri. Karena itulah polisi di sana pun sempat mendatangi apartemen Jessica dan membawanya ke psikolog. Dan setelah diselidiki, permasalahan itu memang bermula dari rumitnya hubungan Jessica dengan pacarnya yang menimbulkan beberapa ancaman dari Jessica. Terus keesokannya pacar Jessica pun melapor ke polisi lagi karena Jessica melakukan hal yang gak wajar untuk dirinya sendiri karena gak terima diputusin. Ya karena Jessica ini memang terobsesi banget dengan pacarnya. Terus beberapa bulan kemudian, tepatnya di tanggal 22 Agustus di tahun 2015, pacar Jessica melapor ke polisi lagi karena saat itu Jessica lagi-lagi mengemudi dalam keadaan pengaruh alkohol sampai menyebabkan kecelakaan tunggal yang membuat ia ngalamin luka-luka ringan dan kerusakan bangunan di sebuah panti jompo. Hal tersebut membuat dia terancam hukuman 2 tahun penjara untuk kedua kalinya. Tapi dia tetap lolos dari hukuman entah gimana caranya. Terus di bulan November di tahun 2015, Jessica sudah bekerja di ambulans. Dan atasan Jessica yang bernama Christy Coulter pernah juga ngelaporin Jessica ini ke polisi karena sebuah masalah kerjaan, di mana Jessica ngomong dan mengancam Christy dengan kata-kata begini, "Jika aku mau membunuh orang, aku tahu pasti caranya. Aku bisa dapat pistol, aku juga tahu dosis yang tepat." Mendengar itu pasti membuat Christy ketakutan sampai dia ngelaporin ke polisi. Polisi pun memberi perlindungan khusus untuk dia. Tapi permasalahannya Jessica ini nggak sampai di situ aja, karena beberapa minggu kemudian, tepatnya di tanggal 16 Desember 2015, Jessica ini bermasalah lagi sama pacarnya. Saat itu Jessica berusaha menemui pacarnya
yang padahal pacarnya udah ketakutan banget sama Jessica. Sehingga pacarnya pun membuat surat ke pengadilan yang intinya pacar Jessica ini ingin dijauhkan dari Jessica minimal dengan radius 1 kilometer. Karena hal itulah si Jessica mulai nggak berani ganggu si Patrick lagi. Bahkan mulai saat itu Jessica pun mulai merasa nggak betah di Australia karena kebanyakan permasalahannya di sana. Maka pada bulan Desember tahun 2015, Jessica pun balik ke Indonesia. Dan saat dia baru balik ke Indonesia, Jessica baru dapat kabar ternyata Myrna juga sudah ada di Indonesia. Bahkan udah di Jakarta dan dia juga baru dapat kabar yang ternyata Myrna udah nikah. Namun Jessica ini nggak diundang di pernikahan Myrna. Sedangkan teman-teman lainnya itu hadir di acara pernikahan Myrna yang diselenggarakan di Bali. Myrna ini aslinya orang Bali yang saat itu udah tinggal di Jakarta. Karena tahu Myrna udah di Jakarta, Jessica pun berusaha mencari kontaknya Myrna yang sebelumnya udah dia hapus. Yang niatnya mau memperbaiki hubungan dengan Myrna dan juga dengan teman-teman lainnya yang kuliah di Australia yang saat itu memang sudah pada balik ke Jakarta. Saat kontaknya udah nemu, Jessica pun menghubungi Myrna untuk ngajak ketemuan. Myrna pun setuju. Akhirnya mereka ketemu dan ngopi di salah satu kafe yang ada di wilayah Kelapa Gading. Nah, pas ngopi itu Myrna ngajak suaminya juga. Awalnya di situ mereka cuma ngobrol-ngobrol saja, karena memang udah lama nggak ketemu, bahkan sudah lama nggak kontakan. Setelah itu mereka pun balik, dan sejak itu juga Jessica dan Myrna udah sering kontak-kontakan. Dan Jessica juga nyuruh Myrna untuk buat grup WhatsApp dan undang-undang teman mereka yang kuliah di Australia yang sudah di Jakarta. Myrna pun nurutin kemauan Jessica untuk buat grup dan ngundang teman-teman lainnya, yaitu Vera Rusli dan Hanibun. Dan grup itu pun mereka namai dengan nama Billy Blue Days. Karena mereka berempat emang alumni kampus Billy Blue College di Australia. Dan sejak itu juga mereka berempat pun mulai sering kontakan dan saling kangen satu sama lainnya. Karena mereka ini sudah saling kangen satu sama lain, Jessica pun ngajak teman-temannya untuk ketemuan sekaligus ngopi. Terus di tanggal 6 Januari tahun 2016, tepatnya di hari Rabu, mereka pun janji ketemu untuk ngopi di sore harinya, yaitu di sebuah kafe yang ada di Grand Indonesia Jakarta Pusat, tepatnya di Cafe Olivier. Yang mana ini kafe yang direkomendasikan Jessica. Lalu pukul 15.30 Jessica pun sampai duluan, dan ia diantar oleh ayahnya. Begitu sampai di kafenya, Jessica langsung memesan tempat untuk 4 orang dan Jessica pun memilih meja nomor 54 yang ada di pojok. Yang mana itu adalah area yang tertutup. Setelah itu, Jessica pun ngabarin teman-temannya di grup dan nawarin apakah temannya mau langsung dipesanin minuman apa gimana. Yang merespon pertama adalah Hani, yang katanya kalau dia baru bisa datang sekitaran jam 4 agak telat. Terus nggak lama kemudian Myrna pun ngerespon yang katanya kalau dia suka minum Vietnam Ice Coffee, es kopi Vietnam. Tapi di situ juga Hani sempat nelpon Jessica untuk nanya Jessica udah di mana. Disinilah awal kebohongan Jessica terdeteksi. Karena Jessica ini ngejawab yang katanya kalau dia masih di jalan. Padahal yang saat itu Jessica udah sampai di kafe duluan, diantar oleh ayahnya. Setelah memesan tempat, Jessica nggak langsung pesan minuman karena Jessica ini keluar lagi dari kafe yang niatnya mau beli bingkisan di toko sabun yang masih ada di dalam mall. Jessica beli 3 sabun yang dibungkus menggunakan 3 paper bag yang nantinya akan diberi ke ketiga temannya sebagai bingkisan. Karena mereka memang sudah lama nggak ketemu, terus di jam 16.14 Jessica pun balik ke kafe tadi. Resepsionis kafenya pun langsung ngantar Jessica ini ke meja yang sudah dia pesan. Di situ dia cuma naruh ketiga paper bagnya di meja itu. Setelahnya barulah Jessica pesan minuman untuk Myrna, yaitu 1 Vietnam Ice Coffee dan 2 koktail untuk dia dan Hani. Setelah memesan, Jessica pun langsung bayar ke kasir. Dan disinilah keanehan selanjutnya. Karena di kafe itu sistem pembayaran itu nggak kayak kafe pada umumnya, tapi justru kayak restoran yang biasa bayarnya itu di kasir. Ternyata Jessica langsung bayar semua minuman yang dia pesan. Setelah membayar, Jessica ini balik ke mejanya lagi. Dan di situ rekaman CCTV menunjukkan Jessica kelihatan kebingungan. Karena beberapa kali nyusun dan mindahin posisi ketiga paper bagnya yang ada di atas mejanya. Terus nggak lama kemudian di jam 16.24, waiters cafe pun datang mengantar pesanan Vietnam Ice Coffee yang Jessica pesan untuk Myrna. Vietnam Ice Coffee biasanya ada penyajian khusus. Setelah penyajiannya selesai,
Waitersnya pun langsung pamit. Tapi kalian tahu selanjutnya teman-teman, di situ ada satu sedotan kopinya yang masih disegel. Kalau emang itu kopi untuk Mirna, harusnya yang ngebuka segel sedotan itu adalah Mirna. Nah, tapi di situ Jessica udah langsung ngebuka segel sedotannya dan memasukkan sedotan itu ke gelas kopinya Mirna. Setelah itu nggak lama kemudian baristanya datang untuk mengantar 2 koktail yang Jessica pesan tadi. Lalu setelah itu baristanya pamit dan disinilah keanehan selanjutnya. Karena berdasarkan rekaman CCTV, kalau Jessica ini tuh duduknya digeser untuk bisa lebih dekat dengan kopinya Mirna dan meletakkan kopinya Mirna di balik paper bagnya. Jadi kopinya Mirna nggak kelihatan CCTV. Setelah itu, Jessica ini mengeluarkan sesuatu dari tasnya yang emang nggak kelihatan jelas benda apa yang diambil dari tasnya. Yang pastinya bentukannya kecil. Yang diyakini di sini dialah yang memasukkan kandungan natrium cyanida ke kopi Mirna. Setelah selesai sibuk dengan kopinya Mirna yang ada di balik paper bagnya, Jessica pun langsung mindahin ketiga paper bag itu dari atas meja yang dia letakkan di pinggir sofa dekat tanaman hias. Setelah itu dia pun geser duduk balik ke tempatnya semula dan mulai membuka HP sambil nunggu teman-temannya datang. Di grup WA, Vera ngabarin kalau dia baru bisa datang saat dia udah pulang kerja pukul 6 sorenya. Terus beberapa menit kemudian di sekitaran jam 5 sore, Mirna baru sampai di GI yang diantar oleh suaminya. Di situ Hani ternyata udah nunggu Mirna, maksudnya agar barengan jalan ke kafe. Setelah itu dia pun pamit pada suaminya dan mereka pun jalan menuju ke kafe. Di jam 5:18 sore mereka nyampe di kafe yang langsung disambut oleh resepsionis kafe. Bahkan sampai diantar resepsionisnya ke meja 54, yang mana di sana Jessica sendirian udah nunggu mereka. Di situ juga resepsionisnya sebenarnya sempat memperhatikan kopinya Mirna karena warna kopinya yang sebelumnya hitam dan harusnya hitam, tapi udah berubah agak kekuningan. Tapi awalnya resepsionis nggak curiga, karena yang dia pikirkan mungkin kopinya dicampur dan resepsionis nggak tahu minuman mana yang harusnya untuk siapa. Karena awalnya resepsionis mengira kalau kopi itu memang pesanan Jessica untuk dirinya sendiri. Sedangkan pas ketemu itu mereka langsung berpelukan karena memang sudah lama mereka nggak ketemu. Setelah itu mereka pun duduk dan ngobrol-ngobrol. Dan disinilah tanpa memperhatikan kopi pesanannya, Mirna langsung nyedot kopinya menggunakan sedotan. Setelah kopinya tertelan, Mirna sempat kaget dan sempat ngomong sambil ngimpasin mulutnya menggunakan tangan. Yang katanya, kalau kopinya ini nggak enak banget rasanya. Hani dan Jessica pun kaget. Jessica yang seolah penasaran langsung ambil kopinya Mirna dan coba nyium kopinya. Setelah itu Hani pun langsung ambil kopinya Mirna dan coba nyicipin dikit kopi tersebut. Dia pun mengatakan bahwa rasanya aneh banget, yang membuat Hani langsung ngelepek kopinya ke tisu. Karena menurut Hani, rasa kopinya itu pedas sambil lidahnya berasa panas kayak terbakar. Sampai lidahnya kebas dan gatal, yang padahal dia cuma nyicipin sedikit loh. Tapi untungnya, enggak dia telan, sedangkan Mirna, di situ dia udah mulai diam dan melemah. Disinilah Hani dan Jessica pun mulai panik. Jessica langsung lari minta air mineral ke pelayan kafe. Setelah membawa air mineral, Mirna di situ udah bersandar di sofa dengan kondisi tatapannya yang udah kosong menghadap ke atas dan mulai nggak sadarkan diri. Hani pun mulai panik berusaha menyadarkan Mirna. Tubuh Mirna pun mulai kejang-kejang dan mulai mengeluarkan air liur dari mulutnya. Hal itu pun jadi perhatian pengunjung lainnya. Sampai-sampai seorang ibu-ibu yang duduk di dekat mereka sampai ikut berusaha bantu juga. Dan gak lama kemudian, para staf kafe bahkan security mall mulai berdatangan. Situasinya saat itu mulai jadi ramai. Hani pun langsung menelepon suaminya Mirna dan ngabarin kalau Mirna pingsan. Awalnya suaminya ngira kalau Mirna cuma pingsan biasa. Mungkin karena lemas belum makan, jadi suaminya Mirna pun nyuruh Hani untuk kasih teh manis untuk pertolongan pertamanya. Setelah itu suaminya Mirna pun langsung bergegas menuju ke sana. Sedangkan Mirna saat itu sudah mulai digotong ke klinik yang ada di mall tersebut. Semuanya di situ kelihatan panik, kecuali Jessica yang cuma diam dan justru kelihatan kayak kebingungan sendiri. Tapi saat itu Hani sama sekali nggak memperhatikan Jessica karena memang udah sibuk yang ngurusin Mirna. Sedangkan manajer kafenya curiga kalau Mirna keracunan, sehingga langsung memerintahkan waiters kafenya untuk mengamankan semua minuman yang ada di atas meja mereka tadi, termasuk kopinya Mirna, karena manajer kafenya penasaran juga dengan kopi Mirna tersebut. Manajer tersebut sempat menyicipi kopi itu juga dengan tujuan agar tahu rasanya ini kayak gimana sih, yang ternyata rasanya sama persis yang kayak dijabarkan Hani tadi, sehingga membuat manajernya pun curiga dengan kopinya Mirna.
Kopinya Mirna pun langsung diamankan pihak kafenya untuk jaga-jaga kalau nantinya kopi itu mungkin dibutuhkan pihak berwajib untuk diselidiki. Karena saat itu masalahnya emang udah serius ya. Sementara di klinik Mirna langsung dicek dokter. Yang awalnya nadi itu masih normal. Tapi di situ Mirna udah nggak ngerasain lagi, alias udah nggak sadar. Terus di saat bersamaan suaminya Mirna udah sampai di klinik yang ada di mall tersebut. Dan mereka pun langsung menggotong Mirna ke mobil suaminya. Di mobil Hani duduk di bangku tengah untuk sandaran dan jagain tubuhnya Mirna. Sedangkan Jessica duduk di depan di sebelah suaminya Mirna yang nyetir mobil. Setelah itu mereka pun langsung berangkat nyari rumah sakit terdekat. Dan di perjalanan Hani terus berusaha menyadarkan Mirna, sedangkan Jessica cuma diam kayak patung. Lalu Hani dan suami Mirna sempat nyuruh Jessica untuk browsing guna mencari lokasi rumah sakit terdekat. Dengan santainya Jessica cuma menjawab kalau dia sedang gak ada paket data. Lalu dengan sigap suami Mirna yang nyari rumah sakit dengan bantuan Maps. Yang akhirnya mereka pun menemuin rumah sakit Abdi Waluyo yang ada di dekat Menteng, Jakarta Pusat. Pas mobil mereka mau masuk rumah sakit, mobil mereka pun sempat ngantri karena masih ada mobil lain di depan mereka yang juga akan masuk rumah sakit itu. Sedangkan keadaan Mirna sudah dalam keadaan darurat. Seharusnya Jessica yang berinisiatif nurunin kaca mobilnya dan minta bantuan security yang persis ada di sebelah kiri mobil mereka. Tapi Jessica cuma diam aja, sehingga suaminya Mirna lah yang bukain kaca mobilnya dan teriak minta tolong ke security. Yang padahal security tersebut berada di sebelah jendelanya Jessica. Security pun langsung nolong dengan nurunin dan menggotong tubuh Mirna untuk dibawa langsung ke ruang UGD. Dan di situ Mirna langsung diperiksa. Tapi sayangnya saat dokter ngecek ternyata nadinya Mirna sudah berhenti. Yang ternyata Mirna udah menghembuskan napas terakhirnya saat di jalan tadi. Situasinya pun langsung pecah. Suami Mirna langsung menangis histeris mungkin. Demikian juga Hani, karena mereka nggak nyangka kepergian Mirna bisa secepat itu. Sedangkan Jessica, dia cuma diam aja. Namun sampai di sini suami Mirna dan Hani masih nggak naruh curiga ke Jessica. Setelah itu suaminya Mirna pun langsung menghubungi keluarganya. Nggak lama kemudian keluarganya pun mulai berdatangan dan betapa hancurnya keluarganya yang harus kehilangan Mirna dengan cara mendadak. Keesokan harinya tubuh Mirna dipulangkan ke rumah duka, yang mana tubuh Mirna udah disuntik formalin supaya tubuhnya bisa awet lebih kurang sampai seminggu. Dan teman-temannya Mirna juga udah pada ngumpul, termasuk teman kuliahnya yang di Australia, kayak Hani dan Vera yang juga ada di sana, kecuali Jessica yang gak datang. Karena semua teman-temannya Mirna hadir mendampingi keluarganya yang sedang berduka. Jadi di situ saudara kembarnya Mirna yang bernama Sandi sempat menghubungi Jessica untuk nanya kenapa sih Jessica nggak hadir. Tapi di situ Jessica ini beralasan, yang katanya asmanya sedang kumat, jadi dia nggak bisa datang. Namun yang anehnya saat Sandy nanya ke Hani, kenapa Jessica nggak datang, Hani menjawab kalau Jessica sedang demam. Karena sebelumnya Hani juga sempat menghubungi Jessica untuk ngajak ke rumah Mirna untuk mendampingi keluarganya yang berduka. Tapi dengan Hani, Jessica jawabnya berbeda pula, yang mana katanya kalau dia sedang demam parah yang sedang dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Sunter. Tapi Jessica nggak sebut loh nama rumah sakit tersebut. Sehingga dari sinilah keluarga Mirna mulai sedikit curiga ke Jessica. Kenapa Jessica ini nggak mau datang dan kenapa dia harus berbohong untuk nggak hadir. Tapi besoknya Jessica tiba-tiba datang ke rumah Mirna. Begitu ngelihat Jessica datang, keluarganya pun sempat nyambut. Dan di situ juga keluarga Mirna sempat nanya ke Jessica, gimana kronologi kejadiannya. Karena wajar keluarganya Mirna nanya kayak gitu, karena semuanya terjadi setelah Mirna minum kopi yang dipesan Jessica. Tapi Jessica malah tersinggung saat keluarganya nanya kayak gitu. Sampai-sampai Jessica pun pulang. Yang padahal keluarga Mirna nggak cuma nanya ke Jessica, tapi juga nanya ke Hani, gimana kronologi kejadiannya. Namun karena Hani emang ada di sana, ia pun sama sekali nggak tersinggung. Bahkan kooperatif jawabin semua yang dia tahu. Dari sinilah kecurigaan keluarga mereka ke Jessica pun semakin meningkat lagi. Dan mereka pun makin yakin kalau Mirna kayaknya emang keracunan dari kopi yang dipesan Jessica. Nah, dari sini polisi pun langsung nawarin agar tubuhnya Mirna diotopsi. Tapi karena Mirna yang diduga diracun, jadi keluarganya mengusulkan untuk ngambil sampel cairan yang ada di lambungnya untuk diteliti. Dan di waktu yang bersamaan juga polisi menghubungi kafenya untuk mengambil kopinya Mirna yang sempat diamankan manajer kopi tersebut.
Setelah kopinya diteliti, ternyata benar di kopi itu mengandung natrium cyanida sebanyak 15 gram yang diklaim dosis sebesar itu emang cukup untuk menyelesaikan tubuhnya Mirna. Gitu juga cairan yang diambil dari lambungnya Mirna. Ternyata ada kandungan natrium cyanida yang mana kandungan itulah yang membuat lambungnya mengalami erosi. Sampai di sini penyelidik pun akhirnya mendapatkan jawaban penyebab semuanya. Karena kandungan natrium cyanida yang di kopinya Mirna yang dia minum. Terus langkah selanjutnya barulah menyelidiki siapa pelaku yang memasukkan zat itu ke kopinya Mirna. Saat itu semua kecurigaan memang mengarah ke Jessica, karena Jessica yang memesan kopinya untuk Mirna. Tapi bukan berarti cuma Jessica yang diperiksa, karena saat itu polisi juga memeriksa 22 saksi, mulai dari pihak kafenya, kayak barista, waiters, dan resepsionis kafenya. Pastinya Jessica juga diperiksa. Pihak penyelidik juga memeriksa semua rekaman CCTV yang merekam aktivitas mereka di kafe itu. Yang mana di rekaman CCTV itu emang semua kejanggalan mengarah ke Jessica. Yang kayak tadi aku jelasin misalnya, kebohongan Jessica ke Hani di hari H, kan Hani sempat nelpon Jessica di jam 15.30. Di situ Hani nanya kalau Jessica ini udah di mana, dan Jessica ngejawab kalau dia masih di jalan. Sedangkan berdasarkan rekaman CCTV, di pukul 15.30 Jessica udah tiba di kafe itu. Bukan cuma itu, dari rekaman CCTV juga kelihatan Jessica yang sedang nyusun dan sibuk mindahin paper bagnya yang ada di atas meja. Yang kelihatannya berusaha nutupin kopi itu dari rekaman CCTV. Hal ini kelihatan janggal banget setelah kopinya diantar. Kelihatan juga dari CCTV kalau Jessica ini sedang mengeluarkan sesuatu dari tasnya dan sibuk melakukan sesuatu di balik paper bagnya. Yang mana kopinya Mirna emang gak kelihatan CCTV. Terus pengakuan waitersnya juga kalau Jessica udah ngebuka segel sedotan kopi Mirna sebelum Mirna tiba. Dan resepsionis juga sempat ngelihat warna kopi Mirna yang sebelumnya hitam. Namun setelah beberapa menit kopi yang diantar berubah agak kekuningan. Awalnya dia nggak curiga sama sekali karena resepsionisnya mengira kalau kopi itu emang pesanan Jessica untuk dirinya sendiri. Yang mungkin udah dia tambah jamu karena awalnya dia mengira mungkin aja itu emang seleranya Jessica. Terus di rekaman CCTV juga semuanya sedang sibuk dan panik buat nyelamatin Mirna. Cuma Jessica yang kelihatan diam dan bingung sendiri. Belum lagi soal kebohongan Jessica ke Hani dan ke saudara kembarnya Mirna. Sebab saat itu Jessica nolak hadir ke rumah Mirna di hari pertama saat Mirna dipulangkan ke rumahnya. Maka itulah semua keanehan dan kejanggalan Jessica yang akhirnya penyelidikan ini pun makin mengerucut ke arah Jessica. Polisi pun memeriksa rumah Jessica, tapi pas diperiksa, nggak ada satupun yang berhubungan dengan cyanida yang ditemukan di rumahnya. Tapi polisi nemuin satu kejanggalan. Saat polisi minta semua pakaian Jessica yang dia pakai saat kejadian untuk diperiksa, ternyata celana yang dipakai saat kejadian itu udah nggak ada lagi di rumahnya. Dan berdasarkan pengakuannya, kalau celana itu udah sobek, jadi dia suruh ART rumahnya untuk ngebuang celana tersebut. Hal itu menambah kejanggalan ke Jessica. Dia membuat penyelidik makin yakin lagi bahwa Jessica benar-benar pelakunya. Sehingga penyelidik pun akhirnya menguji kejujuran Jessica ini dengan tes poligraf. Tapi yang anehnya, nggak mendeteksi adanya kebohongan dari pengakuan Jessica, yang artinya Jessica ini lulus uji poligraf. Tapi itu nggak bisa dijadikan bukti kuat Jessica bukan pelakunya, karena detektor ini buatan manusia yang nggak sepenuhnya sempurna untuk mengetahui seseorang itu bohong apa enggak. Karena sebenarnya juga udah beberapa kali para penipu di seluruh dunia yang lolos dari line detektor ini. Maka lulusnya Jessica ini di tes poligraf tetap nggak bisa dijadikan bukti kalau dia udah jujur. Tapi penyelidik saat itu masih terus bekerja keras buat nyari bukti kuat. Bukan cuman itu aja, penyelidik juga semakin mendalami lagi dan menelusuri latar belakang Jessica selama ia tinggal di Australia. Yang akhirnya disinilah mereka pun baru dapat informasi dari pihak kepolisian Australia yang ternyata Jessica orang yang cukup bermasalah. Karena total ada 14 catatan kriminal Jessica di kepolisian Australia, yang kebanyakan itu karena pertengkaran Jessica dengan pacarnya. Hal ini ngebuat pacarnya Jessica ketakutan sama Jessica. Tapi yang paling ngebuat penyelidik makin yakin kalau Jessica emang pelaku dari kasus ini adalah karena salah satu catatan kriminal Jessica ini di Australia yang menunjukkan kalau Jessica ini pernah membuat atasan kerjanya di sana merinding, yaitu karena ketakutan samanya. Karena ancaman Jessica ini akan membunuh atasannya, yang bahkan di situ juga dia menyinggung kalau dia tahu dosis yang tepat untuk menghabisi seseorang. Karena inilah penyelidik pun makin yakin kalau Jessica memang benar-benar pelakunya. Apalagi semua gerak-gerik Jessica terekam di CCTV yang ada di kafe yang menunjukkan banyaknya kejanggalan. Akhirnya polisi pun menetapkan Jessica sebagai tersangka
Jessica pun akhirnya ditangkap dan diperiksa. Setelah itu kasus ini pun mulai naik ke persidangan, di mana persidangan ini emang cukup panjang, karena persidangannya dimulai dari tanggal 15 Juni 2016 sampai 27 Oktober tahun 2016. Secara total, Jessica ini sudah menjalani 32 kali persidangan selama kurang lebih 5 bulan yang akhirnya Jessica pun dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara karena banyaknya kejanggalan yang mengarah ke Jessica ini. Tapi kejanggalan dan bukti kuat itu dua hal yang berbeda, yang mana sebenarnya masih nggak ada bukti yang konkret atau bukti kuat kalau Jessica ini benar-benar pelakunya. Bahkan sampai sekarang pun Jessica masih nggak mengakui kalau dialah pelakunya. Jessica ini dianggap sebagai pelaku bukan berdasarkan adanya bukti kuat yang menunjukkan dia sebagai pelakunya, sehingga menimbulkan keraguan dari beberapa pihak. Salah satunya Komnas HAM, sampai menduga adanya konspirasi di balik kasus Mirna ini. Karena Komisioner Komnas HAM yang bernama Syani Indriani menyebutkan bahwa kasus ini terkesan dipaksa dan disambung-sambungkan untuk menjadi sebuah bangunan yang utuh. Jadi dia percaya emang ada konspirasi di balik kasus ini. Bukan cuma itu, pakar psikolog forensik yang bernama Reza Indragiri juga menilai kalau pelakunya bukan Jessica. Mengapa demikian? Karena berdasarkan ilmu yang dia pelajari, Reza menjelaskan kalau kejahatan bisa terjadi karena ada 3 unsur. Yang pertama, karena adanya korban. Yang kedua, karena adanya tempat. Dan yang ketiga, karena adanya pelaku. Yang biasanya pelaku pembunuh melakukan aksinya dengan cara frontal atau berhadap-hadapan. Hal itu biasanya menggunakan senjata api saja atau benda lain yang memang harus berhadap-hadapan. Tapi di kasus ini yang dijadikan senjata oleh pelakunya adalah racun, yang mana racun ini memungkinkan pelakunya untuk melakukan aksinya tanpa harus berhadapan langsung dengan korbannya. Karena itu satu-satunya kelebihan dari racun. Dan juga diyakini, itulah alasannya kenapa pelakunya memilih racun untuk dijadikan senjata. Jadi logikanya kalau emang racun dijadikan senjatanya, kemungkinan besar pelaku yang sebenarnya dipastikan mengambil jarak dari TKP. Artinya pelaku nggak ada di meja itu, yang memungkinkan pelakunya bukan Jessica. Jadi itulah pendapat dari pakar forensik. Dan menurut pakar masih banyak kemungkinan lain lagi. Mungkin aja Mirna bukan target yang sebenarnya, alias ini kasus salah sasaran dari pelaku yang sebenarnya. Terus yang jadi pertanyaannya dengan masih adanya kemungkinan lain, kenapa Jessica yang dijadikan tersangka, yang padahal nggak ada bukti kuat yang menunjukkan kalau Jessica ini bukan pelaku kasus ini. Sehingga peneliti hukum dan pakar mitologi UI yang bernama Heru Sosetio khawatir kalau ditangkapnya Jessica cuma untuk melindungi selera masyarakat, bukan keadilan itu sendiri, yang artinya ditunjuk sebagai pelaku dan dihukum cuma karena tuntutan seluruh warga Indonesia. Karena saat itu, semua memang meminta Jessica untuk dihukum seberat-beratnya, walaupun sebenarnya nggak ada bukti kuat kalau dia pelakunya. Emang banyak kejanggalan yang mengarah ke Jessica. Tapi kalau menurut kalian bagaimana teman-teman? Apakah Jessica emang pelakunya atau Jessica bukan pelakunya? Tapi kalau menurut gua dengan banyaknya kejanggalan dan bukti, apalagi secara hukum yang gua tahu, tidak harus ada bukti konkret baru menyatakan seseorang bersalah, melainkan dengan semua keterangan dan bukti yang ada, Jessica ini memang bersalah. Namun film dokumenter yang berjudul High School, Mulder Covey and Jessica Wongso yang ditayangkan oleh Netflix, seolah-olah kasus ini adalah konspirasi yang merugikan Jessica, karena tidak ada bukti yang valid. Sehingga inilah alasan kasus ini mencuat kembali dan menjadi trending di Indonesia. Semoga kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, agar nggak ada kasus kayak begini lagi, dan nggak ada Jessica Mirna lagi di kemudian hari. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa lagi di kasus berikutnya. Gua Prengki Panjaitan pamit, terima kasih.